فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita membaca Athar Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang masyhur ketika ditanya tentang kaifal istiwa. Bagaimana jawaban beliau? Indak Ukasha. Taib. Al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Naam, wa ma araka illa mubtadi'an. Wa ma uraka illa mubtadi'an. Taib. Dan ini berlaku pada semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa saja yang ingin bertanya-tanya tentang kaifiyahnya. Kita lanjutkan. Qala ba'du ahli al-ilm, idza qala lakal Jahmi inna Allaha yanzilu ila sama'i dunya fa kaifa yanzil. Apabila atau sebagian ahli ilmu mengatakan, apabila seorang Jahmi mengatakan kepadamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, maka bagaimana Allah turun? Nah ini. Dan ahli sunnah meyakini ya ikhwan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Kita imani itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak sama dengan turunnya makhluk. Nah, kita tidak perlu bertanya tentang bagaimananya. Nah, terus bagaimana kita menjawabnya kalau ada yang bertanya seperti ini, fa kaifa yanzil? Terus bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala turun? Faqul lahu innallaha akhbarana annahu yanzilu wa lam yukhbirna kaifa yanzil. Nah, ini jawabannya singkat. Nah, katakan kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan bahwasanya dia itu turun. Dan kita tahu makna turun, kita tetapkan itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungannya yang tidak sama dengan turunnya makhluk. Ya, Allah khabarkan bahwasanya Allah turun, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkhabarkan bagaimana turunnya, sehingga kita tidak perlu bertanya-tanya tentangnya. Wa qala akhar, idza qala lakal Jahmi fi sifatin min sifatillah kaifahi. Dan yang lainnya mengatakan, apabila seorang Jahmi mengatakan kepadamu tentang suatu sifat dari sifat-sifat Allah, bagaimana sifat itu? Faqul lahu kaifa huwa bidzatih. Maka katakan kepadanya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya itu. Jadi dibalas dengan pertanyaan. Jika dia bertanya tentang bagaimananya suatu sifat, maka kita tanya terus bagaimananya zatnya Allah, bagaimana? Bagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Maka tidak akan mungkin ada yang berani mengatakan tentang kaifiyah zat Allah, ya kawan. Fa innahu la yumkinu an yukayyifa dzatahu. Sebab sesungguhnya dia tidak akan mungkin untuk membagaimanakan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu
tahapan berikutnya katakan kepadanya, faqul lahu idza kana la yumkinu takyifu dzati fakadzalika la yumkinu takyifu sifati. Apabila tidak memungkinkan untuk membagaimanakan zat Allah, maka demikian pula tidak mungkin untuk membagaimanakan sifat-sifatnya. Kenapa? Li'anna sifati tabi'atun lil mausuf. Dikarenakan sifat-sifat itu mengikuti yang disifati. Nah, sifat tabi'atun lil mausuf, yang disifati adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini masyhur kaidah apa? Al-kalamu fis sifat kal kalam fil dzat. Pembicaraan tentang sifat-sifat Allah seperti pembicaraan tentang zat Allah. Sebagaimana kita tidak mengetahui kaifiyah zat Allah, maka demikian pula kita tidak mengetahui kaifiyah apa? Sifat-sifat Allah. Ini kita diajari ya kawan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Maka perhatikan cara menjawabnya. Fa in qala qail idza kana istiwa'ullahi 'ala 'arsyihi bima'na al-'ulu 'alaihi lazima min dhalika an yakuna akbara min al-'arsyi aw asghar aw musawiyan wa hadha yaqtadi an yakuna jisman wal jismu mumtani'un 'ala Allah. Ini perkara berikutnya. Muncul iskal lagi ya kawan. Ya, konsentrasi. Tapi ini pembahasan penting, jangan sampai antum salah paham. Karena salah memahami dalam masalah ini berbahaya. Karena terkait dengan keimanan seputar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang tersesat padanya banyak sekali firqah-firqah. Apabila seorang mengatakan jika Allah Subhanahu wa taala itu istiwa, atau jika istiwanya Allah Subhanahu wa taala atas arsy itu maknanya adalah Allah di atas arsy, al-'ulu 'alaihi, ya. Jika makna istiwa Allah di atas arsy adalah apa? Tingginya Allah di atas arsy, maka berarti melazimkan hal tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa lebih besar dari arsy atau lebih kecil dari arsy atau sama dengan arsy. Ini khayalan mereka, logika mereka. Dan tentunya yang seperti ini berkonsekuensi adanya jism, adanya jasad. Dan jism itu tidak mungkin kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan orang itu. Nah, kita bagaimana menjawabnya ketika ketemu orang seperti ini? Harus berhati-hati. Jadi syubhat ini intinya apa? Jika makna istiwa adalah apa? Tinggi di atas. Berarti ketika kita tetapkan Allah istiwa di atas arsy-Nya, yaitu tinggi di atas arsy-Nya, mereka memahami bahwasanya hal itu melazimkan kita harus menetapkan jism bagi Allah, padahal itu tidak boleh. Nah, itu. Terus kita jawab bagaimana? Fajawabuhu an yuqal la raiba anna Allah akbaru minal arsy wa akbaru min kulli syai' wa la yalzamu ala hadzal qawli syai'un minal lawazimil batilah allati yunazzahullahu anha. Nah, maka jawabannya dikatakan tidak syak, tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah itu lebih besar dari arsy. Allah itu maha agung. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah maha agung dari segala sesuatu. Dan penetapan ini tidak melazimkan sedikit pun dari kelaziman-kelaziman yang batil yang Allah Subhanahu wa taala tersucikan darinya. Kita tetapkan Allah maha agung, Allahu akbar, Allah maha besar.
Nah, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang lebih besar dari Allah. Kita tetapkan itu, cukup. Tidak ada kelaziman-kelaziman batil padanya. Naam. Wa amma qawluhu an innal jisma mumtani'un 'ala Allah fa jawabuhu annal kalam fil jismi wa itlaqahu 'ala Allah nafyan aw itsbatan minal bid'ah allati lam tarid fil kitabi was sunnati wa aqwalis salaf. Kemudian adapun perkataan dia bahwasanya jism itu tidak boleh kita tetapkan bagi Allah, maka jawabannya harus detail seperti ini. Nah, jawabannya bahwasanya pembicaraan tentang jism secara mutlak dimutlakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penolakan atau penetapan termasuk di antara kebid'ahan. Menolak jism atau menetapkan jism bagi Allah itu bid'ah semuanya. Yang tidak datang dengannya, tidak datang di dalam Al-Quran dan Sunnah serta perkataan para salaf. Wa huwa minal alfazil mujmalah allati tahtaju ila tafsil. Nah, dan itu termasuk dari lafaz-lafaz yang mujmalah, lafaz-lafaz yang global yang membutuhkan perincian. Setiap ketemu lafaz-lafaz yang sifatnya ini mujmalah harus dirinci maknanya apa. Fa in urida bil jismi asy-syai'ul muhdats al-murakkab al-muftaqiru kullu juz'in minhu ila al-akhar fa hadza mumtani'un 'ala rabbil hayyil qayyum. Jadi jism itu maknanya apa? Harus dirinci. Setelah kita tolak bahwasanya lafaz ini tidak datang dalam Alkitab dan Sunnah serta perkataan para salaf. Lafaznya mubtada', lafaz bid'ah. Untuk menolak dan menetapkan kita lihat maknanya. Kalau diinginkan makna hak kita tetapkan makna tersebut, kalau diinginkan makna batil kita tolak. Itu intinya. Maka berkaitan dengan jism, jika dimaksudkan dengan jism adalah sesuatu yang sifatnya muhdats murakkab, sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian diadakan, kemudian tersusun dari hal-hal seperti kita ada tangan, ada kepala, ada kaki, ya jasad kita tersusun seperti itu, yang masing-masing anggota tubuh itu membutuhkan kepada yang lain. Nah, mulut butuh tangan untuk bisa makan, badan butuh kaki untuk bisa jalan. Nah, ini manusia, makhluk. Maka kalau yang dimaksud seperti ini, maka ini tidak boleh ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum. Paham? Paham Muhammad? Makanya konsentrasi. Kemudian wa in urida bil jismi ma yaqumu bi nafsihi wa yattasifu bima yaliqu bihi fa hadha ghairu mumtani'in 'ala Allah ta'ala. Fa inna Allah qa'imun bi nafsihi muttasifun bis sifatil kamilatil lati taliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Adapun apabila yang dimaksud dengan jism, yaitu apa saja yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sesuatu yang pantas baginya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah, maka ini tidak terlarang atas Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala qaimun bi nafsihi, yaitu zat yang berdiri sendiri. Zat yang berdiri sendiri tidak butuh bantuan, tidak butuh kepada yang lain. Yang tersifati dengan sifat-sifat kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini makna jism yang benar. Maksud makna jism adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan.
Cuman kata Syekh setelahnya, ini tanbih penting, lakin lamma kana lafdzul jismi yahtamilu ma huwa haqqun wa batilun bin nisbati ila Allah sara itlaqu lafdhihi nafyan aw itsbatan mumtani'an 'ala Allah. Akan tetapi tatkala lafaz jism itu memiliki makna kemungkinan yang hak dan kemungkinan batil ketika dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah pemutlakan lafaz tersebut sebagai penolakan atau penetapan atas Allah, ya, pemutlakannya dalam bentuk penolakan atau penetapan untuk Allah ini tidak boleh. Kita nggak boleh menetapkan jism untuk Allah, tidak pula menolak penetapan jism bagi Allah. Tapi kita katakan lafaz jism tidak ada dalilnya dari Alkitab dan Sunnah. Kita tidak tetapkan, tidak pula kita tolak. Nah, tapi kita tidak menggunakannya. Kita tidak menggunakan lafaz tersebut. Wa hadhihi al-lawazim allati yadhkuruha ahlul bid'ah liyatawassalu biha ila nafi ma athbatahu Allah li nafsihi min sifatil kamal ala naw'ain. Kemudian kelaziman-kelaziman yang disebutkan oleh ahlul bid'ah, ikhwan, seperti di atas tadi, bahwasanya kalau kita tetapkan istiwa atas arsy, berarti kelazimannya menetapkan jism bagi Allah. Ini kelaziman-kelaziman batil yang mereka sebutkan. Tujuannya apa? Untuk bisa dijadikan sebagai sarana menolak sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, yang berupa sifat-sifat kesempurnaan. Taib. Dan kelaziman tersebut terbagi menjadi dua jenis. Perhatikan, al-awwal lawazimu sahihatun la tunafi ma wajaba lillahi minal kamal fahadhihi haqqun yajibul qawlu biha wa bayanu annaha ghairu mumtani'atin 'ala Allah. Nah, di antara kelaziman tersebut memang ada kelaziman yang sahih, yang tidak bertentangan dengan apa-apa yang seharusnya ada pada Allah berupa sifat kesempurnaan. Maka ini sesuatu yang hak, yang wajib untuk diucapkan, dan menjelaskan bahwasanya hal itu tidaklah terlarang atas Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, kelazimannya bahwasanya Allah lebih besar dari arsy. Naam, kita katakan bahwasanya memang Allah lebih besar dari arsy. Tidak ada satu makhluk pun yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani lawazimu fasidah, kelaziman yang rusak, yang batil. Tunafi ma wajaba lillahi minal kamal fahadhihi batilatun yajibu nafyuha. Kelaziman yang rusak, yang bertentangan dengan apa yang wajib bagi Allah berupa sifat kesempurnaan, maka ini batil, wajib untuk ditolak, wajib untuk ditiadakan. Wa an yubayyina annaha ghairu lazimatin linususil kitabi was sunnah. Dan hendaknya menjelaskan bahwasanya itu bukan kelaziman, bukan kelaziman yang ada. Nah, kenapa? Karena kelaziman yang rusak. Taib, berdasarkan nas-nas Alkitab maupun as-sunnah. Li'anna al-kitab wa sunnah haqqun wa ma'anihi ma haqqun. Sebab Alkitab dan sunnah itu hak dan makna keduanya hak. Wal haqqu la yumkinu an yalzama minhu batilun abada. Dan perkara yang hak, ikhwan, tidak mungkin melazimkan darinya kebatilan selama-lamanya. Karena lawazimul haqqi haqqun, kelaziman suatu perkara yang hak adalah perkara yang hak. Naam. Tayyib. Dan juga kaidah apa? Batilnya kelaziman menunjukkan batilnya malzum. Naam. Al-lawazim al-batilah tadullu ala butlanil malzum. Adanya kelaziman-kelaziman yang batil menunjukkan batilnya apa? Malzumnya, yaitu batilnya ungkapan.
Adapun Al-Quran dan Sunnah semua ungkapannya ungkapan yang hak, tidak mungkin ada padanya kelaziman yang batil. Sehingga kalau dimunculkan oleh ahli bidah kelaziman yang batil pada hal-hal yang mencocoki Alkitab dan Sunnah, maka kita tolak hal tersebut. Karena tidak mungkin ada kebatilan, ada kelaziman yang batil pada Alkitab dan Sunnah. Taib. Ini beberapa ikhwan bimbingan untuk menjawab syubhat-syubhat ahli bidah dari kalangan Jahmiyah, Mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada 3 poin berarti di sini menjawab pertanyaan ketika telah menetapkan sifat. Ketika ditetapkan sifat, bagaimana sifat itu? Jawaban pertama dengan apa? Jawaban ringkas. Allah khabarkan tentang sifat itu, tapi Allah tidak mengkhabarkan bagaimananya, sehingga tidak perlu bertanya. Yang kedua, jawaban lebih panjang. Yaitu dengan kaidah diberi pertanyaan balik. Kalau engkau bertanya tentang bagaimana sifat Allah, aku bertanya tentang bagaimana zatnya. Tentu dia tidak akan mampu. Maka kita katakan, demikian pula sifat. Karena pembicaraan tentang sifat seperti pembicaraan tentang zat. Kalau kita tidak mampu menetapkan kaifiyah bagi zat Allah, demikian pula kita tidak menetapkan kaifiyah bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tentang syubhat dari kelaziman yang mereka munculkan ikhwan ketika ahli sunnah menetapkan makna istawa 'alal 'arsy dengan apa? Ala wartafa'a. Taib. Dan ini dipahami dengan baik, insyaallah besok ditanyakan bagaimana cara menjawabnya. Barakallahu fiikum wa naqta'i bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.